Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferrari Ramadan Putra Pratama dengan NIM 2024 10 10 10 05. Di sini saya akan menjelaskan mengenai modul 3, yaitu dataset preparation menggunakan Pandas. Untuk soal yang pertama, yaitu eh, memasukkan file iris.csv ke data frame. Nah, untuk langkah-langkah memasukkan file iris yang pertama yaitu kita mengimportkan modul Pandas dan modul NumPy terlebih dahulu, yaitu dengan import Pandas diinisialisasikan dengan PD dan NumPy diinisialisasikan dengan NP. Selanjutnya yaitu kita buat variabel, yaitu kita buat variabel data yang mana di dalamnya berisikan PD read CSV. Nah, PD read CSV di sini yaitu menggunakan modul Pandas dengan read CSV atau function CSV. Read CSV fungsinya yaitu untuk membaca file yang ada di dalam di sini. Seperti itu. Nah, untuk saat kita ingin menaruh filenya di sini, kita terlebih dahulu menjadikan satu folder. Di dalam satu folder, lalu kita klik kanan, lalu kita copy relative path. Nah, lalu kita pastekan di sini. Selanjutnya yaitu kita membuat variabel data frame ori. Tujuannya agar data aslinya ada atau tetap ada seperti itu. Tidak dirubah. Jadi masih bisa digunakan untuk data aslinya. Selanjutnya yaitu kita membuat variabel frame, di mana frame di sini yaitu kita memasukkan data yang ada di sini tadi yang kita sudah masukkan, file yang sudah kita masukkan dengan variabel data, kita masukkan menjadi data frame. Itu dengan membuat variabel frame sama dengan pd data frame, pd data frame, lalu data. Seperti itu. Lalu ketika kita print frame .toString, maka hasilnya akan seperti ini. Kenapa di sini kita menggunakan toString? Agar output dari file iris.csv ini, data dari file iris.csv ini bisa ditampilkan semua. Tapi kenapa di sini tidak bisa ditampilkan semua? Titik-titik. Nah, untuk menampilkan semua, kita mengeklik in a text editor. Nah, maka di sini akan tampil keseluruhannya. Tapi jika kita tidak menggunakan uh, toString, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, hasilnya akan seperti ini. Dia akan berbentuk tabel, tetapi di sini hanya 150 row dan 5 kolom. Maksudnya yaitu yang ditampilkan 5 data teratas dan 5 data terbawah. Jadi seperti itu. Jadi ketika kita ini menampilkan data semuanya, kita menggunakan toString. Seperti itu. Untuk yang selanjutnya yaitu soal nomor 2, normalisasikan setiap atribut iris ke data frame menggunakan normalisasi min-max, sehingga setiap nilai atribut memiliki range 0 sampai dengan 1, tidak lebih dari 1, dan tidak kurang dari 0. Sedangkan V baru sama dengan V lama, ini rumusnya ya. V baru sama dengan V lama dikurangi V min dibagi V max dikurangi V min. V baru sama dengan nilai data di suatu sel setelah normalisasi. V lama sama dengan nilai data asli sebelum normalisasi. V max sama dengan nilai max dari kolom data tersebut. Dan V min sama dengan nilai min dari kolom data tersebut. Jadi untuk menyelesaikan pertanyaan dari di atas, yaitu kita buat atributnya dulu. Saya di sini menggunakan perulangan for.
Kita buat atributnya terlebih dahulu, yaitu sepal length, sepal width, data length, dan data width. Lalu kita menggunakan for x in attribute. Untuk normalisasinya kita menggunakan rumus yang ada di sini, yaitu V baru sama dengan frame V lama dikurangi V min. Nah ini V baru, frame min, frame max, dan frame min. Seperti itu. Lalu frame X sama dengan indeks X sama dengan normalisasi. Lalu ketika kita print, nah maka hasilnya akan seperti ini. Nah, untuk melihat fullnya seperti tadi di input text editor. Nah, ini merupakan hasil dari normalisasi data dari iris tadi. Seperti itu. Nah, ini bisa dilihat tidak ada yang melebihi satu dan tidak ada yang kurang dari satu. Seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu yang ketiga, cari centroid dari data yang telah dinormalisasi. Centroid dihitung dari rata-rata seluruh data suatu kolom. Nah, karena di sini rata-rata dari seluruh kolom, rata-rata seluruh data, maka di sini saya menggunakan main. Main ini tujuannya untuk menghitung rata-rata. Nah, di sini kita membuat sesuai apa? Sesuai atributnya, sesuai kelasnya yaitu Setosa, Versicolor, Virginica. Lalu kita masukkan yaitu frame, lalu frame dot variety sama dengan Setosa. Variety-nya Setosa, berarti yang dihitung Setosanya dengan main numeric only sama dengan true. Lalu untuk versi color dan Virginica untuk pembuatannya sama, yaitu frame.variety versi color. Nah, ini disesuaikan dengan variabel yang ada di sini. Lalu main dengan parameternya numeric only sama dengan true. Seperti itu. Nah, di sini saya menggunakan dictionary yaitu Sentosa, yaitu sesuai dengan Sentosa, Versicolor sesuai dengan Versicolor, Virginica dengan Virginica. Lalu kita membuat variabel kembali dan memasukkan data centroid ini ke data frame. Jadi ketika kita run maka hasilnya akan seperti ini. Rata-rata dari data Setosa yaitu seperti ini. Untuk sepal length-nya sekian, sepal width-nya sekian, metal length-nya sekian, dan metal width-nya sekian. Untuk versi color-nya sekian dan Virginica-nya sekian. Jadi ini merupakan rata-rata dari data Virginica, versi color, dan seterusnya di tiap-tiap atributnya. Seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu yang keempat. Masukkan iris testing.csv ke data frame. Lalu normalisasikan iris testing.csv menggunakan vmin dan vmax pada data 1. Nah, untuk memasukkan datanya hampir sama ya. Di sini kita menggunakan membuat variabel terlebih dahulu dengan variabel iris testing. Lalu kita memasukkan modul pandas.readcsv. Tujuannya untuk membaca filenya tadi, lalu sama file yang bernama iris testing.csv kita copy relative path-nya, lalu kita paste di sini. Selanjutnya kita membuat variabel kembali untuk memasukkan, karena ini sudah kebaca oleh pandas, maka kita atau sudah kita importkan ke sini, maka kita masukkan ke data frame dengan membuat variabel
DF, yaitu data frame iris testing. Lalu di sini kita masukkan variabelnya yang ada di sini yang sudah kita buat tadi. Lalu kita print data iris testingnya, data frame iris testingnya dengan menggunakan toString agar bisa ditampilkan keseluruhannya. Nah, hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya yaitu karena setelah dimasukkan atau dibaca dan dimasukkan ke data frame, kita dituntut untuk menormalisasikan iris testingnya, data file iris testing CSV menggunakan vmin dan vmax pada data 1. Berarti data 1 yang ada di data di atas. Nah, menggunakan ini vmin dan vmax yang ada di sini. Nah, di sini saya hampir sama seperti yang di atas, menggunakan membuat variabel atribut terlebih dahulu yang terdiri dari sepaleng, petaleng, sepaleng, sepalwidth, petaleng, petalwidth. Lalu saya menggunakan for kembali, berulangan for in atribut, lalu normalisasinya. Nah, jika yang tadi di sini saya menggunakan frame saja seperti ini. Nah, di sini saya menggunakan untuk data awalnya atau untuk awalnya yaitu menggunakan data frame iris testing seperti itu. Ini V barunya. Nah, sedangkan untuk vmin dan vmax-nya karena disuruh untuk menggunakan data pertama, maka di sini saya memasukkan data frame ori. Kenapa data frame ori? Karena tadi yang sudah saya jelaskan, di sini data variabel data frame ori mempunyai isi bahwa data yang ada di sini itu kita copy sehingga ketika frame ini digunakan, maka setelah frame-nya ini mempunyai hasil normalisasi, maka kita bisa menggunakan data aslinya, yaitu data aslinya ada di data frame ori. Nah, data frame ori ini kan masih tidak diubah-ubah ya, masih fresh. Sedangkan untuk data frame yang ada di sini, nah di sini sudah terjadi normalisasi. Jadi ketika kita menggunakan frame, ketika kita menggunakan di sini frame xmin, maka hasilnya akan berbeda, bukan data satu seperti itu. Nah, di sini saya menggunakan data ori karena untuk soalnya dituntut untuk menggunakan data satu. Nah, data frame ori x, indeksnya x, lalu min, data frame ini udah sesuai dengan rumus yang seperti tadi ya. Lalu data dibagi data frame ori max dikurangi data frame ori x min. Lalu data frame iris testingnya indeks x-nya sama dengan normalisasi. Ketika kita print data frame iris testing.js .toString, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, karena ini normalisasi berarti untuk range-nya 0 sampai 1. Tidak ada yang lebih dari 1 dan tidak ada yang kurang dari 1. Seperti itu. Untuk soal yang kelima yaitu prediksilah kelas data iris testing.csv menggunakan kriteria kedekatan distance antar setiap data di iris testing.csv ke centroid masing-masing kelas di iris. Gunakan Euclidean distance. Nah, di sini saya membuat variabelnya terlebih dahulu, yaitu iris class, di mana isinya yaitu frame variety .unique atau metodenya .unique. Nah,
Di sini saya juga membuat variabel atribut di mana isinya seperti yang tadi, sepal length, sepal width, petal length, petal width. Saya menggunakan perulangan for di sini, yaitu for class in iris class di iris class distance sama dengan 0. Lalu for data in attribute. For data ini diambil dari yang atas tadi ya. In attribute distance plus sama dengan data frame iris testing dengan index data dikurangi centroid index class dan index data dikali 2 pangkat atau di pangkat 2 seperti itu. Lalu distance sama dengan distance pangkat 2 kali setengah seperti itu. Lalu data frame iris testing dengan index class sama dengan distance. Nah, setelah kita membuat seperti ini, maka ketika kita run, hasilnya akan seperti ini. Nah, ini untuk bentuknya seperti tabel ya. Karena ini datanya tidak banyak, maka ini bisa ditampilkan seluruhnya. Tapi ketika ini kalau kita run dengan data memanggil data iris testingnya akan terlihat lebih lebih rapi ya karena dia berbentuk tabel. Tapi ketika kita menggunakan toString maka hasilnya akan seperti ini. Nah, sebenarnya sama saja. Tapi kalau misal kita panggil data frame iris testingnya biasanya kalau lebih dari 100 dan sebagainya itu tidak bisa terbaca. Tapi kalau untuk ini kita kan bisa akalin dengan in a text editor gitu untuk melihat datanya seperti itu. Nah, untuk pertanyaan terakhir yaitu dari modul ini, hitunglah berapa persen klasifikasi yang benar atau akurasi saat memprediksi kelas. Nah, di sini saya membuat variabel hasil iris, di mana isinya yaitu data frame iris testing dengan indeks iris class. Lalu saya membuat variabel seri yang mempunyai isi hasil iris .id min axis 1. Dan di sini saya membuat rumus benar, dikatakan benar jika data frame iris testing yang indeksnya variasinya sama dengan seri sini dengan sum. Lalu saya membuat variabel total yaitu totalnya length data frame iris testing. Lalu membuat variabel akurasi di mana akurasi ini yaitu variabel benar dibagi dengan variabel total dikali 100. Karena 100 di sini untuk persen ya. Persen jadi kita menggunakan 100. Nah, karena sudah seperti itu, maka kita print akurasi, maka akurasinya kita cek 100 ya. Nah, ini mungkin bisa kita tambahin dengan persen agar bisa jadi persen. Nah, akurasinya 100% berarti ini bisa dikatakan berhasil. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.